pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Kali ini, Leviusa News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Dinda Setianingrum dengan sejumlah informasi terbaru yang sedang hangat diperbincangkan. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini, yaitu kabar yang beredar mengenai desas-desus pemberlakuan ujian nasional di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Kementerian Pendidikan yang tengah mempertimbangkan kembali pemberlakuan ujian nasional sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kabar tersebut, menimbulkan banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat, terutama dari kalangan siswa. Setelah ini akan kami tampilkan keterangan dari Bapak Haryanto SPD MPD bersama rekan saya, Rosifa Anjani, di tempat. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Mbak. Ya, saya Rosifa Anjani Aulia Putri yang juga siswi dari SMA Negeri 1 Talun. Jadi maksud saya di sini itu untuk mewawancarai Pak mengenai beberapa hal yang terkait dalam hal pendidikan ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kalau boleh tahu Bapak siapa di sini? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Perkenalkan, nama saya Haryanto SPD MPD sebagai pengawas Alimadya, jabatan pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Nah, seperti yang kita tahu ini kan baru ada pergantian kabinet nih Pak, menjadi kabinet merah putih di mana menteri-menterinya juga pasti berganti. Terutama Menteri Pendidikan kali ini, yang dulunya itu Bapak Nadiem Makarim, sekarang menjadi Bapak Abdul Muti. Gitu. Nah ini pasti juga berdampak sangat besar pada bidang pendidikan di Indonesia. Bapak juga sebagai fasilitator tentu mengerti mengenai bidang itu. Nah, hal yang ingin saya bawa kali ini yaitu ujian nasional, Bapak. Seperti yang kita tahu, beberapa saat ini simpang siur sekali berita-berita mengenai diadakannya ujian nasional. Saya ingin mengenai pendapat dari Bapak mengenai bagaimana pendapat Bapak jika ujian nasional itu diberlakukan kembali di Indonesia, begitu. Ini menurut Bapak Menteri yang terbaru Profesor Abdul Mukti, ini prestasi di tingkat dunia itu menurun. Oleh karenanya wacana yang akan diberlakukan kembali itu menurut kami sebagai praktisi Dinas Pendidikan, kami sangat mendukung. Karena apa? Ujian nasional itu sebagai standar secara nasional. Artinya bahwa setiap murid atau peserta didik yang lulus itu minimal kan ada ukurannya. Nah, ukuran secara nasional. Oleh karena itu, saya sangat mendukung dengan adanya inisiatif Bapak Menteri yang terbaru melaksanakan ujian nasional akan mengembalikan marwah pendidikan semakin maju baik di tingkat nasional, regional, bahkan internasional. Tapi dalam pelaksanaan UN ini ada beberapa kontra dari beberapa orang, Pak. Banyak sekali kalau artikel di medsos itu sudah banyak sekali artikel mengenai kontra untuk ujian nasional sendiri, Pak. Artikel ini mengatakan jika ujian nasional diberlakukan kembali, maka akan mendiskriminasi siswa-siswa yang mungkin kurang mampu di bidang akademik. Itu bagaimana Pak? Bagi orang-orang yang mempunyai mindset-nya itu tidak sejalan dengan pemerintah, maka pemerintah harus merangkul. Dengan apa? Berikan pemahaman. Karena apa? Tidak ada pendidikan itu diskriminatif. Karena apa? Pendidikan itu kan hak setiap warga negara. Baik itu yang pintar, yang sedang, yang rendah pun selalu diakomodir, ditampung. Tidak harus menjadi pintar, tetapi harus sesuai dengan perkembangannya. Nah, disinilah. Jadi nggak mungkin anak yang low disuruh menjadi high, menjadi pintar itu ya sesuai dengan kemampuan. Jadi standar di sini adalah standar sesuai dengan masing-masing. Nah, dalam peningkatan kualitas siswa kali ini ya Pak, mungkin peran terbesar sebagai pengawas sekolah itu apa ya Pak yang akan mendukung diberlakukannya UN kembali?
Ya. Upaya-upaya yang kami lakukan sebagai pengawas, Ya. satu, mendampingi guru di workshop. Oh iya. Nah, peningkatan kompetensi guru di bidang pembelajaran. Ya. Yang kedua, bisa menggunakan IHT, in-house training. Ya. Saya berikan pelatihan-pelatihan pada guru sesuai dengan kebutuhan guru. Kalau itu kaitannya dengan pembelajaran, guru harus memahami pedagogiknya lebih matang. Ya. Nah, substansinya di sini bagaimana capaiannya untuk bisa mengatakan peserta didiknya menjadi anak-anak yang berkualitas. Bisa workshop, bisa in-house training, bisa webinar, bisa seminar, dan bisa menggunakan sarana sehat. Dari beberapa pendekatan itu, upaya-upaya kami membantu guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pemberlakuan UN nanti pasti juga akan ada kendala ya Pak. Di wilayah Kabupaten Blitar sendiri, mungkin perkiraan kendala yang paling besar nanti apa Pak? Kalau dilihat dari fakta yang sudah kami lihat di lapangan, itu karena ujian nasional kan dilakukan berbasis IT. Ya. Nah, gangguan-gangguan Iya. jaringan Benar. gitu, jaringannya yang kurang kuat sinyalnya, itu teman-teman yang di lapangan. Oleh karena itu perlu dipersiapkan secara matang. Iya. Kalau bisa sebelum dilaksanakan UAN itu kerjasama dengan PLN, Ya. ya itu supaya tidak ada pemadaman. Oh iya. Itu kalau pemadaman kan terganggu, bisa, ya, nggak iya. bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, jaringan internetnya harus ditambah kuotanya supaya sinyalnya itu lebih kuat. Gitu. Untuk kendala kali ini kan bisa dibilang harus menemukan waktu yang pas dan benar matang ya Pak untuk UN ini. Menurut Bapak sendiri, waktu yang tepat untuk pemberlakuan UN kali ini itu kira-kira itu kapan Pak? Apakah mungkin di angkatan kali ini bisa langsung diberlakukan atau bagaimana? Nah, kita jangan mengandai-andai, Pak. Oh iya. Karena ini adalah regulasi pemerintah. Iya. Artinya setiap program pemerintah itu kan sudah dianalisis, dipertimbangkan dengan baik dan benar. Iya. Karena tim dari kementerian itu adalah orang-orang ahli. Artinya kita mendukung aja. Jadi kita tidak pesimis tapi optimis. Jadi kita harus membangun optimis. Apapun yang dilakukan pemerintah adalah upaya untuk perbaikan. Tinggal yang di lapangan ini, kami, guru, dan murid, ini harus selalu siap untuk melaksanakan. Oleh karena itu, kolaborasi dibangun. Guru dengan murid, murid dengan guru, dan guru dengan orang tua. Tiga pilar ini harus ada sinergi. Ya. Dengan adanya sinergi, insya Allah semua tujuan dan harapan itu akan bisa terwujud dengan Nah, UN sendiri ini kan sudah tidak diberlakukan lama sekali ya Pak, di beberapa angkatan malah ya Ya. ini. Nah, mungkin dari Bapak sendiri apa yang mungkin siswa ini apakah akan sangat terdampak dan juga bisa dibilang shock atau kaget gitu ya Pak? Karena memang selama ini kita bisa dibilang dalam metode belajar tidak sekeras dulu ya Pak, sekali lebih santai ya. Apakah ini juga akan mempengaruhi mental dari para siswa jika UN diberlakukan kembali? Kalau pengaruh atau tidak jelas, pengaruh itu ada. Tetapi tingkatnya itu kan bervariatif. Ya. Setiap siswa kan nggak sama. Ya. Tapi menurut hemat saya, bagaimanapun canggihnya sebuah metode pembelajaran, pasti dibutuhkan persiapan. Jadi di situ saya yakin regulasi jika tidak diluncurkan oleh pemerintah, maka guru harus memahami dulu kisi-kisinya, panduannya, ujian nasional dipahami secara menyeluruh, tidak parsial, tidak sebagian, tetapi secara totalitas, baru diterapkan pada murid. Sehingga muridnya siap menghadapi ujian nasional dan harapannya bisa sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Menurut Bapak sendiri, bagaimana untuk pendidikan sekarang di Indonesia Pak saat UN tidak diberlakukan saat ini? Nah, kalau menurut saya mutu pendidikan setelah adanya kurikulum merdeka yang menghapus
Iya. ujian nasional, otomatis rendah. Catatan di PISA itu turun Indonesia. Ya, nomor 7 dari bawah. Oh, Nah, inilah yang menjadi tamparan dari Pak Menteri Profesor Abdul Mukti. iya, Indonesia itu rendah. iya. Ya, di tingkat Asia saja kalah. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, apa harapan Bapak ke depannya jika memang UN diberlakukan kembali, dan juga harapan terbesar Bapak untuk pendidikan di Indonesia ini? Nah, harapan saya mengharapkan bahwa pendidikan itu semakin hari semakin meningkat. Kualitasnya lebih ditingkatkan. Dengan apa? Yang pertama, gurunya dulu. Guru dipersiapkan. Jadi guru itu kompetensinya selalu diasah, ditingkat dengan pelatihan-pelatihan, dengan mengikuti pembelajaran jenjang yang lebih tinggi, Iya. ya, kemudian mengikuti webinar, ya, karena dengan meningkatkan kompetensi setiap guru akan berdampak langsung kepada murid. Kalau guru berkualitas, dampaknya murid berkualitas. Nah, disinilah harapan saya yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru, kembalilah pendidikan Indonesia akan diterima di percaturan dunia. Ya, bukan hanya secara nasional, tapi secara internasional. Kita tahu bahwa secara personal orang Indonesia itu pintar, tetapi secara institusi kita kalah. Nah, ini sebuah harapan, karena mari kita bangun dengan kesadaran bersama, mulai dari guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, satu, menyatukan visi dan misinya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, mengantarkan profil belajar Pancasila. Nah, ini harapannya. Dimulai dari mana? Proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, saya harapkan guru harus satu, mampu mengelola manajemen kelas. Dengan memahami kelas sesuai dengan kebutuhan murid, maka tercapailah proses pembelajaran yang baik dan benar. Yang kedua, guru harus memahami psikologis anak. Tidak hanya metode pembelajaran yang baik, tapi tahu psikologis anak. Kebutuhan anak itu apa? Dua hal yang harus kita lihat, kompetensi dan emosional. Dua hal ini harus dipadukan. Jika kompetensinya baik, seyogyanya emosionalnya juga baik. Itu akan bisa mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, lingkungannya. Lingkungan pembelajaran harus berpihak pada murid. Artinya apa? Semua yang dilakukan guru harus sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Itu Mbak, closing statement saya untuk bisa mencapai harapan itu. 3 indikator itu jika dilaksanakan di semua masing-masing institusi atau lembaga, gurunya sudah memahami 3 itu. Saya yakin dan saya percaya kualitas pendidikan akan bisa tercapai dari era pemerintahan Pak Prabowo diawali oleh Profesor Abdul Mukti. Kami mendukung semuanya. Mungkin sekian Bapak wawancara saya kali ini. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan juga ilmu-ilmu yang kita dapatkan kali ini ya Pak. Mungkin sekian wawancaranya, saya kembalikan ke Dinda. Baik pemirsa, itulah tadi keterangan dari Bapak Haryanto SPD MPD selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Dari wawancara tersebut, kita berharap jika apapun regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nantinya akan tetap memberikan dampak yang baik bagi pendidikan Indonesia. Saya, Dinda Setia, pamit undur diri dan sampai jumpa di liputan Leviosa News selanjutnya.